Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Ya, yang saya hormati Mas Anwar Sanusi, junior saya di di sekolah dulu di Jepang ya. Ada Mbak Mei, Mbak Rini, Mas Anies moderator dan lain teman-teman semua yang ada di sini. Terus terang sore ini baru kali ini saya merasa nervous nih jadi pembicara karena saya merasa maybe satu-satunya orang non agama yang ada di sini, jadi agak nervous juga saya dikepung oleh agama ini. Tapi it's okay ya, kayaknya aman-aman saja lah ya. Teman-teman, mas-mas, mbak-mbak ya. Jadi kalau mungkin sedikit gambaran, ada saat ini kira-kira ada sekitar 3 juta warga negara Indonesia yang bekerja di seluruh Malaysia. Ini perkiraan ya, karena kalau ditanya berapa yang pasti nggak ada yang tahu. Karena apa? Karena sebagian besar dari warga kita yang ada di Malaysia ini adalah pekerja yang undocumented atau gampangnya ilegal ya. Kira-kira 60% itu undocumented. Artinya kita tidak tahu mereka ada di mana, kerjanya apa, gitu ya, bagaimana keadaannya mereka, kecuali mereka punya masalah dan melaporkan. Jadi ini yang menjadi persoalan kita. Nah, dengan adanya pandemi ini tentu juga sangat berpengaruh terhadap pekerja migran kita yang ada di Malaysia, terutama yang mereka ini yang undocumented. Ya, undocumented ini betul-betul menghadapi kondisi yang memang tidak mudah ya. Pertama, semakin banyak juga orang-orang yang kehilangan mata pencariannya. Karena ekonomi Malaysia juga mengalami penurunan, otomatis kebutuhan tenaga kerja juga mengalami penurunan di sektor-sektor tertentu. Tapi di sektor lain tidak. Ya. Tetapi sebagian besar, terutama di sektor jasa, konstruksi ini banyak mengalami penurunan. Artinya mereka kehilangan mata pencarian. Yang kedua, yang juga dihadapi adalah banyaknya warga kita yang undocumented ini dalam kondisi sakit, ya, mereka tidak bisa memiliki akses kesehatan, ya, kesehatan karena being undocumented, karena undocumented pun mengalami kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, karena pandemi ini, movement untuk pindah-pindah kerja ini pun sangat sulit. Ya, kalau dulu bisa pindah antar negeri, itu, antar provinsi lah gitu ya, mencari pekerjaan. Sekarang tidak bisa lagi. Atau sejak Maret tahun lalu tidak bisa lagi karena adanya kebijakan MCO, Movement Control Order. Jadi pengawasan untuk pergerakan gitu ya. Kalau kita ya antar provinsi gitu nggak boleh, antar negeri ya. Jadi kondisi sekarang memang pekerja migran kita di Malaysia ini dalam kondisi tidak menguntungkan ya, tidak seperti masa-masa sebelum terjadinya COVID. Lalu pertanyaannya, apakah dengan kondisi seperti ini mereka tetap berkeinginan untuk mudik? Kira-kira begitu. Persoalannya kan begitu. Sebetulnya sebelum terjadinya pandemi COVID, ya, setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri dan setiap menjelang Idul Adha, kami yang di kedutaan, karena saya juga pernah bertugas di Malaysia sebelumnya, itu selalu deg-degan. Karena apa? Karena setiap Idul Fitri, setiap Idul Adha, itu teman-teman kita yang undocumented ini itu selalu nekat pulang pakai kapal kecil, kapal pompo itu, kapal kecil dikasih motor gitu ya. Dan ini seringkali terjadi kecelakaan yang memakan korban jiwa. Ini selalu. Jadi acara ritual. Jadi kalau udah menjelang Idul Fitri, Idul Adha itu kita udah siap-siap aja nih, ada kapal tenggelam. Karena apa? Karena mereka yang undocumented ini itu selalu menghindari pulang melalui jalur resmi.
melalui imigrasi. Karena apa? Kalau lewat jalur resmi, pertama dia harus membayar denda yang cukup mahal, Rp3.100. Kemudian juga mereka akan kena blacklist, tidak boleh masuk lagi ke Malaysia selama 5 tahun. Nah, karena menghindari bayar Rp3.000, 3.100 plus kena blacklist, blacklistnya ini yang berat ya. Mereka selalu mencari jalan-jalan tikus untuk pulang ke Indonesia. Tapi bahwa orang kita itu nekat-nekat ya nekat-nekatnya memang luar biasa lah ya gitu ya. Kapal kecil kapasitas 30 bisa dinaiki sampai 100 orang, akhirnya tenggelam di tengah laut gitu ya. Nah, kondisi sekarang ini agak berbeda. Justru dengan adanya pandemi COVID ini, animo untuk pulang itu tidak seperti kalau tidak ada COVID. Ya. Karena apa? Pertama, jalur-jalur tikus atau jalur-jalur yang ilegal itu praktis ditutup. Ya. Jadi yang ada adalah jalur yang resmi. Jalur yang resmi ini tentu resikonya adalah dia harus bayar denda, kemudian juga dia akan kena blacklist. Kemudian yang kedua, persoalan lagi yang dihadapi oleh pekerja migran kita, sarana transportasi untuk pulang ini sangat sulit sekarang. Biasanya ke Indonesia itu satu hari itu ada 42 penerbangan ke beberapa daerah. Sekarang ini yang masuk entry point ke Indonesia itu hanya dari Johor Bahru ke Batam, kemudian dari Kuala Lumpur itu ada ke Jakarta, kemudian ke Surabaya, dan ke Medan. Itu saja yang sekarang dilalui. Itu pun selain Garuda itu kadang ada kadang enggak, tergantung muatannya, kayak Metro Mini lah gitu. Kalau ada muatannya dia terbang, kalau nggak ada ya nggak terbang. Lalu banyak juga yang masalah di cancel, mereka kan harus bayar swab test PCR. Ini pun mahal ya. Jadi sekarang ini sebetulnya kondisi PMI kita yang mudik ini betul-betul mereka yang sudah dalam kondisi terpaksa. Terpaksa karena tidak ada pekerjaan, terpaksa karena sakit, terpaksa karena takut melahirkan di sini gitu ya. Ini banyak, umumnya tiga itu, karena sakit, karena sudah kehilangan mata kerjaan, atau karena melahirkan atau punya anak-anak kecil yang harus mereka bawa pulang. Kalau yang punya pekerjaan, yang punya yang legal, itu pada umumnya mereka tidak pulang. Kalaupun pulang itu kecil sekali. Karena apa? Karena kalau pulang belum tentu bisa masuk lagi. Nah, ini persoalannya. Jadi mereka pikir-pikir kalau mau pulang. Kemudian mereka yang sebetulnya belum pulang bukan karena sakit, masih punya pekerjaan legal tapi masih punya pekerjaan, masih sehat, pun mau pulang takut juga karena dia nanti nggak bisa masuk lagi. Jadi sebetulnya kondisinya sekarang pressure-nya yang dari Malaysia itu untuk pulang tidak seperti masa-masa sebelum terjadinya COVID. Kalau sebelum terjadinya COVID memang itu eksodusnya luar biasa. Karena kan murah ya, dan semua penjuru daerah, mulai dari NTT, Kupang, Lombok, seluruh kota-kota atau provinsi yang banyak PMI-nya itu pasti ada jalur penerbangan. Sekarang hanya tiga yang dilalui karena memang penumpangnya tidak ada. Jadi sebetulnya pressure dari luar itu tidak sebesar yang dibayangkan oleh teman-teman di dalam negeri ya. Dan kalaupun mereka pulang, kontainmennya itu hanya di Batam, ya, Jakarta, Medan, dan Surabaya. Itu saja yang harus ditangani lah kira-kira itu, karena itu entry point dari Malaysia. Nah, kondisi yang dihadapi sebetulnya yang dari sisi resikonya, meskipun tidak besar, tapi ada resiko yang perlu diantisipasi yang di dalam. Karena ternyata ditemukan banyak digunakan hasil tes PCR palsu. Ini problem. Jadi terutama yang kemarin ditemukan itu banyak yang masuk melalui Batam. Kita sudah rapat dengan kementerian terkait di Jakarta karena ditemukan cukup banyak kasus penemuan PCR palsu. Nah, ini yang menjadi masalah karena kalau mereka sampai lolos, tentu ini sangat berisiko ya, karena mungkin saja dia positif lalu menggunakan palsu. Nah, ini yang sedang kita tangani adalah bagaimana kita menangani
titik-titik kedatangan di 4 titik itu yang sebetulnya yang paling krusial. Nah, apa yang dilakukan oleh KBRI tentu kita tidak bisa melarang, ini bedanya. Kalau di luar negeri kita tidak bisa melarang karena undang-undang itu menjamin warga negara untuk kembali ke Indonesia. Itu undang-undangnya. Jadi itu hak asasi warga negara untuk kembali ke Indonesia. Kita tidak bisa melarang, tetapi kita hanya bisa menghimbau. Ya, kita bisa menghimbau bahwa sebaiknya kalau tidak keadaan terpaksa betul, tidak mudik sekarang ya, kecuali karena memang sakit, karena tidak ada ini, dan itu pun dengan syarat mereka harus membawa surat izin keluar masuk SIKM itu, dan itu dikeluarkan oleh KBRI dan KJRI. Nah, sekarang ini kalau saya lihat, kebetulan saya kan di media sosial juga ya, memonitor juga, berinteraksi dengan teman-teman di Malaysia. Animo untuk pulang itu hanya mereka yang betul-betul terpaksa dan itu memang tidak ada pilihan lain untuk pulang. Jadi ini memang tidak bisa dilihat. Tetapi yang masih bisa bertahan, mereka bukan hanya menunda, tapi memang tidak ingin pulang karena kalau udah pulang itu nggak tahu bisa masuk lagi apa enggak, kira-kira begitu ya. Dan mereka juga pada umumnya khawatir nanti di Indonesia kerja apa dan lain. Jadi yang ada di kita lakukan di sini adalah sifatnya himbauan-himbauan, terutama himbauan Anda bisa pulang ke Indonesia, tetapi dari bandara ke kampung itu gimana? Tolong dipikirkan, karena mungkin akan sulit kan, transportasi sulit, banyak pemeriksaan-pemeriksaan. Jadi saya lihat teman-teman kita pun mulai sadar lah ya, sadar bahwa sekarang ini bukan saat yang tepat untuk pulang. Tapi itu yang saya ingin share juga teman-teman di Indonesia kemarin, bahwa untuk mewaspadai penggunaan hasil tes PCR palsu, karena ini cukup marak. Di sini ini ada sindikatnya, ya sindikatnya kemarin sudah dibongkar orang Bangladesh ya. Ini memang cukup mengkhawatirkan ya. Jadi kalau tidak ketat betul saringannya, ini kita bisa kebobolan juga ya, kebobolan juga ya. Jadi saya kira itu kondisi yang ada di sini. Nah, kalau kondisi COVID di sini sekarang ini sudah masuk fase keempat, jadi naik lagi sudah di angka sekitar 3.000. Dan diperkirakan habis Lebaran ini nanti akan naik lagi. Di sini pun diberlakukan larangan mudik, sama. Di sini pun tidak boleh mudik seperti di Indonesia. Jadi kita semua ini duduk manis di Kuala Lumpur ya, duduk asik dengan teman-teman. Jadi apa yang dilakukan di Indonesia dan dilakukan di Malaysia sama-sama ada larangan mudik dan juga sama-sama takut juga apa yang terjadi di India terjadi di Malaysia dan juga di Indonesia. Saya kira itu sebagai pengantar saja, nanti untuk hal-hal lain bisa dilanjutkan dengan tanya jawab, tapi yang jelas kita selalu berusaha meyakinkan, membujuk ya warga kita untuk tidak mudik saat ini karena berbagai macam pembatasan yang ada di tanah air, dan juga himbauan jangan sampai sekali-kali menggunakan PCR palsu. Itu yang kita wanti-wanti berulang kali kepada teman-teman di sini, karena ini sangat merugikan diri sendiri, merugikan keluarga, dan juga merugikan masyarakat di sekitarnya. Itu yang kita garis bawahi, jangan sampai Anda membawa penyakit kepada keluarga dan teman-teman di Indonesia karena membawa tes PCR palsu. Itu yang saya agak worried sebetulnya. Saya kira demikian, Mas Anies sebagai pengantar, nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.